Akhirnya Egy Sujana kelimpungan sahabat ya, dan saking kelimpungannya dia kemudian ke London, Inggris ya, melaporkan ke Amnesty International kasus yang menimpa dirinya. Hal ini mungkin dilakukan karena merasa dikriminalisasi, sebab dia selalu merasa sebagai pengacara itu tidak berhak untuk dilapor balik. Padahal kita tahu semua bahwa Egy Sujana ini tidak dalam posisi pengacara, tapi dalam posisi melaporkan Pak Jokowi melalui TPUA, program Pak Jokowi di Mabes Polri sebagai posisi TPUA, tim pengacara. Jadi kumpulan pengacara-pengacara kucluk, ya rata-rata memang di sana adalah, kalau dulu biasa disematkan sebagai pengacara kadrung. Nah, laporannya itu kan tidak terbukti bahwa Pak Jokowi jasa palsu berdasarkan hasil daripada forensik Mabes Polri dan pengakuan ahli, tak termasuk pihak UGM sendiri dipanggil sebagai saksi. Dan mereka putuskan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu benar. Nah, karena itulah Pak Jokowi sebagai orang yang dirugikan, beberapa teman-teman mungkin yang simpati terhadap Pak Jokowi melaporkan mereka semua ini ke Polda Metro Jaya, dan pada akhirnya mau tidak mau mereka jadi pesakitan. Nah, karena itulah mungkin karena merasa dia tidak bersalah, dia dikriminalisasi, melaporlah ke Amnesty International. Pertanyaannya adalah, apakah memang Amnesty International akan sebodoh itu untuk menangani kasus sampah seperti ini? Yang jelas-jelas mereka ini tidak memiliki legal standing. Nah, seperti apa proses perjalanannya? Ini coba kita simak bagaimana nimbulnya Egy Sujana di depan kantor Amnesty International. Alhamdulillah, barusan jam 11.30 waktu UK atau London tepatnya, itu kita sudah diterima surat. Biasanya nggak ada kayak begini-begini, tapi kita kekeh cek sudama ya, minta ada tanda terima. Nah, dikeluarkanlah tanda terimanya begini, nanti suruh korespondens. Jadi teman-teman di FBI. Jadi ini saat Egy Sujana baru-baru saja keluar dari kantor Amnesty International sahabat ya. Dia melaporkan perihal dirinya yang merasa dikriminalisasi sebab dia sebagai seorang pengacara katanya tidak boleh dia dilaporkan. Padahal sekali lagi bahwa posisi Egy Sujana dalam konteks ini saya kira jelas. Dia bersama dengan TPUA-nya, ya sekalipun sudah mundur ya karena takut, jadi dia mundur dari TPUA, itu melaporkan Pak Jokowi sebagai orang yang melakukan penipuan dengan ijazah palsunya di Mabes Polri kala itu. Nah, tak kala Mabes Polri berdasarkan hasil penyelidikannya, kemudian hasil gelar perkara ataupun perkara khusus yang baru-baru dilakukan, ternyata Pak Jokowi tidak terbukti ijazah palsu. Dan inilah yang membuat saya kira proses hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya itu berjalan dengan baik karena tidak terbukti tuduhannya. Makanya wajar kalau Pak Jokowi dan beberapa teman-teman yang mencintai Pak Jokowi itu melapor ke polisi, dan efeknya ternyata memang mereka ini ada unsur pidana di dalamnya karena tidak terbukti tuduhannya dan mencemarkan nama baik orang, termasuk saya kira melakukan hujatan di media sosial, bahkan mengajak orang semua untuk berbondong-bondong memusuhi Pak Jokowi dalam tanda petik. Ini coba kita lanjut bagaimana pernyataan Egy Sujana di depan kantor Amnesty International. Tolong dengan hormat, Mas Kris, Mas Agus, proaktif menanyakan surat ini. Yang jelas tertera di sini, we have received the following letter and following letter ya. 11 Amnesty International tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Nah ini, Sagus sebagai sekjen, amanah saya sebagai yang mengantarkan surat. Kenapa saya mau? Karena di dalamnya ada memperjuangkan teman-teman. Paling tidak ada 12 teman-teman, termasuk diri saya, yang dikriminalisasi. Coba. Jadi dia katanya langsung sehat ini, karena kan kita tahu ya Egy Sujana ini kan pakai kursi roda, tiba-tiba sehat.
karena ini katanya perjuangan ke London. Berani dia tidak pakai kursi roda, karena dia di luar negeri sahabat ya, mewakili 12 orang yang lain termasuk dirinya, yang hari ini kita pastikan mereka semua ini akan menjadi tersangka. Jadi apapun yang dia lakukan nanti, baik itu mau lapor ke Amnesty International, mau lapor ke mana saja, karena laporannya sampai pasti tidak akan digubris oleh mereka. Kriminalisasinya adalah Egy Sujana itu sudah dikenal kurang lebih 35 tahun berjalan menjadi advokat. Nah sebentar loh, 35 tahun itu senior masuk. Itu ada undang-undang nomor 18 tahun 2003 pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat. Nah ini, jadi kan dasar hukumnya itu merasa sebagai advokat, padahal posisinya di sini bukan sebagai advokat, tetapi sebagai orang yang mencemarkan nama baik mantan presiden. Masa advokat kebal hukum? Tidak masuk akal. Negara kita ini negara hukum, siapapun yang bersalah harus dihukum. Jangankan kamu Egy, presiden saja kalau melanggar aturan sebagaimana undang-undang yang diatur itu juga bisa dihukum. Tapi dasar kamu ini fitnah, mencemarkan nama baik orang, melakukan hasutan di media sosial. Nah, tindak kamu ini bisa berdampak makar dan membangun ketidakpercayaan publik terhadap tokoh-tokoh kita ke depan kalau kamu terus-terusan dibiarkan. Jadi kamu mengadu kemanapun tidak akan ada yang peduli, Egy. Percaya saya. Dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10 bahwa kami ini pelapor, korban dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai undang-undang. Nah, coba bayangkan, dia bicara lagi hukum rimba. Memang kamu ini tidak dilaporkan balik, tetapi laporan Pak Jokowi itu atas tudingan pencemaran nama baikmu yang tidak terbukti, karena kamu adalah ketua TPUA kala itu yang membawa kasus ini ke Mabes Polri dan itu tidak terbukti. Atas dasar itulah, karena Pak Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya, kamu dan kawan-kawanmu semua ini, para dedengkut-dedengkut busuk, perusahaan NKRI, dilaporkanlah ke Polda Metro Jaya. Dan apa yang terjadi? Laporan berproses ditemukan 2 alat bukti pidana bahwa kamu mencemarkan nama baik orang. Kemudian kamu melakukan premingan di media sosial, itu juga melanggar undang-undang IT. Premingan apa? Premingan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli alias palsu. Jadi seperti itu, Egy. Kamu ini harus diterangin dengan terang baru bisa mengerti kayaknya. Yang berkuasa kalian seenak jidatnya aja. Kurang ajar, gitu loh. Padahal dia yang lebih kurang ajar, sahabat. Coba bayangkan kayak gini, mulutnya ini sudah bau tanah, harusnya lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadah. Aduh, kasihan sekali ya orang tua seperti ini. Kadang-kadang juga miris kita sebenarnya mau reaksi orang seperti Egy Sujana ini. Saya kasih tahu ilmu hukum itu nggak boleh begitu. Tapi kenapa kami diperlakukan gitu? Bahkan yang kedua, standing point saya ini atau legal standing saya ini advokat, dijamin undang-undang advokat. Jadi dia berlindung pada posisinya sebagai advokat. Kamu ini menurut saya bukan advokat, tapi memang kerjamu adalah penghasut, perusuh, yang saya kira memang tidak ada tempat bagimu di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itulah suasana Egy Sujana, sahabat, yang ada di London, di Amnesty International. Mungkin dia berpikir bahwa posisinya di London itu dengan melapor Pak Jokowi di Amnesty International bisa memperbaiki nasibnya yang hari ini menjadi pesakitan. Karena memang ada 12 orang yang saya kira sekali lagi dalam waktu dekat ini akan menjadi tersangka. Dan kita berharap prosesnya bisa dipercepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.